Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Padahal, pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Proses pembelajaran tatap muka atau PTM yang kalau kami lihat data terakhir ini sudah diberlakukan kira-kira di angka 35% begitu ya saat ini di seluruh Indonesia. Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Betul sekali. Jadinya semua aturan pembelajaran tatap muka itu diatur di SKB 4 Menteri dan mengedepankan kehati-hatian dan kesehatan semua insan pendidikannya. Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. 30 tahun ke depan kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Ya, halo Rul. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ada apa? Mas, aku keterima di UM loh. Oh, selamat ya. Kok gitu doang sih responnya? Aku keterima di UM loh. FIP UM. Wah, Sinca, tebak. Selamat ya, Rul. Iya, Mas. Makasih ya. Tapi kenapa? Tapi aku kan nggak bisa ke Malang, Mas. Padahal aku pengen banget tahu FIP UM tuh gimana sih. Tenang, kan ada Ocom di sini. Nanti bakalan aku bikin video deh buat kamu. Bener ya, Mas? Iya, bener. Ntar kamu lihat aja videonya di YouTube-nya FIP UM. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Ya, dah. Ya. Ganggu aja. Nah teman-teman, sampailah kita di kampus tercinta kita, Universitas Negeri Malang. Aku ucapin selamat buat kalian semuanya yang telah keterima di Universitas Negeri Malang, khususnya bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan kali ini juga aku akan ajak teman-teman buat menyusuri Universitas Negeri Malang, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja ikutin perjalananku kali ini. Nah, sebelum masuk ke UM, kita akan dicek suhu terlebih dahulu sebagai bentuk prokes yang diterapkan oleh Universitas Negeri Malang. Ya, saya cek dulu ya. Iya, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Langsung saja kita masuk ke UM. Biar lebih jelas lagi ngomongnya, aku mungkin bisa masker terlebih dahulu ya. Nah, di belakangku ini ada Tugu UM yang menjadi ikon terbaru Universitas Negeri Malang. Di sisi belakang kananku ini ada Museum Universitas Negeri Malang yang berisikan bukti-bukti sejarah berdirinya Universitas Negeri Malang. Nah, di belakang kiriku ini ada gedung yang menjulang tinggi, tak lain tak bukan yaitu Geraha Rektorat. Saat ini kita sudah ada di depan Gerarek. Terlihat megah bukan? Jadi tak hayal kalau Gerarek ini kita jadikan salah satu ikon Universitas Negeri Malang.
Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalananku ke tempat berikutnya. Nah, teman-teman, di sebelah gerbang veteran UM, kita akan menemui salah satu gedung megah, yaitu Geraha Cakrawala, atau biasa disingkat dengan Geracak. Di sini biasanya PKKMB secara offline dilaksanakan. Nah, berhubung kita sekarang ada di masa pandemi COVID, jadi PKKMB-nya dilaksanakan secara online di rumah masing-masing tentunya. Langsung saja ikutin aku ke tempat berikutnya. Sekarang kita sudah sampai di FIP, fakultas tercinta kita. FIP itu ada di 3 kampus Universitas Negeri Malang. Yang pertama ada di kampus pusat, yang kedua ada di kampus 2, tepatnya di Saujajar, yang ketiga ada di Kota Blitar. Langsung saja, apa aja sih yang ada di FIP itu? Yuk ikutin aku. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gedung D3, yaitu Kantor Pusat Pelayanan Administrasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita cek ke dalam. Di FIP sendiri menerapkan 3M, yaitu wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kayak gini. Nah, sebelum memasuki ruangan, teman-teman, kita langsung saja ganti pakaian kita dengan pakaian yang rapi. Langsung saja. Nah, ini baru cakep. Lihat rapikan, langsung saja kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, sekarang kita di dalam Kantor Pusat Layanan Administrasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Di belakangku ini adalah meja resepsionisnya. Nah, di sebelah kanan pintu ruang tata usaha berjajar dengan rapi beberapa trofi prestasi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Diharapkan dengan sangat mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan ataupun dari mahasiswa baru sendiri dapat menyumbangkan banyak prestasi bagi fakultas tercinta kita. Di sini tersedia anjungan komputer yang digunakan dan bisa pastinya dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan mengurus atau mengajukan surat administrasi akademik maupun kemahasiswaan. Jadi di sini ada fitur akademik, kemudian kemahasiswaan. Kita langsung saja pilih apa yang akan kita urus nantinya, dan kegiatan ini bisa diakses melalui HP masing-masing di rumah masing-masing tentunya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang tata usaha. Langsung saja kita lihat apa aja sih yang ada di ruang tata usaha. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman mahasiswa baru. Selamat datang teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, begini Bapak, saya memohon izin mau ambil video di ruang tata usaha. Oh, silakan. Ini Bapak, permisi Bapak. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut ke subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru tahun 2021 di Subbag Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Subbag Akademik, kemahasiswaan, dan alumni itu seperti apa Bapak? Jadi mulai proses untuk penyajian mata kuliah, kuliahnya, sampai untuk cetak KHS dan lain sebagainya itu yang berhubungan dengan akademik. Kami dari Subbag Akademik siap melayani Anda semua baik secara daring dan luring. Dari masing-masing personil kami di Subbag Akademik itu sudah tertata sedemikian rupa. Mulai Anda meminta surat keterangan, form dan lain-lainnya itu sudah disiapkan secara online dan dikirimkan masing-masing ke WA atau ke email masing-masing Anda. Kami dari Subbag Akademik akan tetap untuk melayani Anda secara prima. Subbag kemahasiswaan di sini adalah kita kerjasama dengan 9 ormawa. Disitulah adik-adik semua akan dinaungi mulai aktivitas sampai kegiatan aktivitas di kampus. Di bidang prestasi, Fakultas Ilmu Pendidikan mulai 3 tahun terakhir ini kami sudah menganggarkan untuk Anda yang berprestasi, kami tetap membackup mulai regional, nasional, dan internasional.
Kita punya prinsip budayakan prestasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan baik nasional maupun internasional. Kami tunggu prestasi Anda di bidang kemahasiswaan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Subkoordinator Umum dan BMN. Kami mengucapkan selamat datang mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Pendidikan. Buat layanan yang bisa diterima oleh mahasiswa baru. Ya. Kami dari Subak Umum dan BMN, pertama yaitu melayani surat keluar masuk. Yang kedua yaitu melayani kebersihan di lingkungan VIP, yaitu kebersihan gedung dan halaman. Yang ketiga adalah melayani penggunaan ruang-ruang yang biasanya dipakai oleh mahasiswa, dipakai oleh Ormawa, dekanat, dan lain-lainnya. Kami juga melayani ATK, termasuk yaitu pengadaan barang dan jasa. Perkuliahan dilakukan secara online ya Pak. Nah itu kira-kira fasilitas apa yang diberikan kepada mahasiswa? Pelayanan online yang sekarang kita lakukan yaitu kita siapkan ruangan yaitu webinar bagi mahasiswa, Ormawa, dosen ataupun dekanat. Makanya dari itu untuk listrik, wifi, ruangan, AC dan lain-lainnya kita siapkan secara maksimal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sudah diperkuat untuk jaringan wifi-nya. Jadi pada saat perkuliahan nanti pastinya perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak, terima kasih atas waktunya. Setelah dari Subak Umum dan Barang Milik Negara, kita lanjut nih ke Subak berikutnya, yaitu Subak Keuangan dan Kepegawaian. Selamat pagi, Assalamualaikum adik-adik mahasiswa baru. Saya Usna. Di sini saya sebagai Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian Fakultas. Layanan apa aja sih Bu yang bisa atau biasanya ditawarkan oleh Subak Keuangan dan Kepegawaian kepada mahasiswa baru? Mahasiswa baru bisa memperoleh informasi tentang dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan di sini. Kemudian yang kedua, mahasiswa baru bisa memperoleh informasi tentang dana kegiatan mahasiswa. Jadi kalau adik-adik nanti sudah ikut di kegiatan Ormawa, adik-adik bisa menanyakan jumlah anggaran yang akan diperoleh dalam 1 tahun itu untuk berapa kegiatan bisa ditanyakan di sini. Jadi seperti itu Bu ya. Iya. Nah teman-teman mau bersinggungan secara langsung dengan Bu Husna, mungkin bisa bergabung di Ormawa yang sudah disediakan di Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu ya Bu. Iya betul sekali. Ya terima kasih Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh iya sama-sama ya. Dari ruang kantor Pusat Pelayanan Administrasi Kemahasiswaan, kita langsung saja berpindah ke GKB FIP atau Gedung Kuliah Bersama. Langsung saja kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, di GKB ini banyak sekali sarana dan fasilitas. Rosa, ini lagi ambil video buat teman-teman maba VIP UM. Oh. Rosa ini temanku teman-teman, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Rosa mungkin bisa disapa teman-teman mabanya. Halo, aku Rosa, mahasiswa VIP UM. Selamat datang ya. Oh ya Rosa, aku mau tanya ke kamu nih, gimana sih GKB VIP UM itu? Oh iya, GKB ini adalah tempat perkuliahan mahasiswa VIP UM, juga merupakan ikon mahasiswa VIP UM. Nah, untuk fasilitasnya sendiri gimana Rosa? Oh iya, kalau mau tahu banyak, ayo kita langsung aja lihat. Let's go teman-teman.
Saat ini kita ada di mana, Rosa? Oh ya, kita lagi berada di gedung GKB lantai 4 Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan menuju studio webinar. Nah, studio webinar itu untuk apa, Rosa? Oh iya, studio webinar ini berguna untuk kegiatan online, seperti pembelajaran daring, kemudian ada seminar online, webinar, seperti itu. Nah, pastinya teman-teman juga ingin tahu kan siapa saja sih pimpinan-pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Oke, sudah siap ya, Moko? Siap, Rosa. Yuk teman-teman, kita lihat siapa saja sih pimpinan-pimpinan di FIP Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang di kampus tercinta. Saya Profesor Dr. Bambang Budiwiono MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di dalam penyelenggaraan pendidikan, saya dibantu oleh 3 wakil dekan. Wakil Dekan 1 bidang akademik dijabat oleh Bapak Dr. Adi Atmoko MPD. Wakil Dekan 2 bidang personalia dan keuangan dijabat oleh Ibu Dr. Maisyarah MPD. Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni dijabat oleh Ibu Dr. Heni Idreswari MPD. Selamat menempuh pendidikan untuk menyiapkan menjadi pemimpin masa depan. Saya Dr. Muslihati SAG MPD, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya dibantu oleh Sekretaris Jurusan Dr. Arbin Janu Setiawati, SPD MPD, dan Kepala Laboratorium Dr. Anda Elia Florentin MPD. Juga Koordinator Program Studi S2 dan S3, Profesor Dr. Nur Hidayah MPD. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan rekan-rekan, saya Dr. Henry Praherdiono, SSI MPD. Saya menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dalam keseharian saya dibantu oleh Sekretaris Jurusan Teknologi Pendidikan, yaitu Bapak Eka Pramono Adi, SIP MSI. Untuk Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan, saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Andes Zainul Abidin. Untuk Koordinator Program Studi Teknologi Pembelajaran S2 dan S3, sekarang ini dijabat oleh Bapak Dr. Dedi Goswandi MPD. Rekan-rekan, selamat bergabung di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya Dr. Mustiningsih MPD, Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, dibantu oleh Sekretaris Jurusan Ibu Desi Eri Kusumaningrum SPD MPD dan Kepala Laboratorium Bapak Wildan Zulkarnain SPD MPD serta Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan Bapak Profesor Dr. Ali Imron MPD MSI mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Salam sejahtera. Saya Dr. Zulkarnain MPD MSI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dibantu oleh Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD dan Kepala Laboratorium Bapak Edi Widianto SPD MPD serta Koordinator Program Studi S2 dan S3
Bapak Dr. M. Ishak MPD. Selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang. Saya Dr. Sutarno MPD, Ketua Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah. Saya dibantu Ibu Sekretaris Jurusan Retno Tri Wulandari SPD MPD, Kepala Laboratorium Bapak Dr. Andes Gunawan Rubianto MPD, KPP 3 Blitar Yuniawatika SPD MPD, beserta Koordinator Program Studi S2 Profesor Dr. Imron Arifin MPD. Selamat datang di jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah. Perkenalkan, saya Dr. Andes Abdulhuda MPD, sehari-hari menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes sebagai Ketua Jurusan, Dr. Andes Muhammad Sodik MPD menjabat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang, Dr. Asep Sunandar MAP menjabat sebagai Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Khusus. Selamat bergabung mahasiswa baru dalam jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Saya Ahmad Mu'am SPD sebagai Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dalam rangka melayani mahasiswa, kami dibantu oleh Bapak Samsul Irawan SE sebagai Subkoordinator Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Berikutnya RA Husna Nur Indrastuti sebagai Subkoordinator Subbagian Keuangan dan Kepegawaian. Selanjutnya Bapak Bambang Susilo ST sebagai Subkoordinator Subbagian Umum dan Barang Milik Negara. Kami tenaga kependidikan siap mendampingi mahasiswa dalam belajar untuk meraih prestasi yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan masuk. Nah, ini saya mau menanyakan Bapak terkait PKKMB secara daring. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun kemarin, apakah bisa dikatakan efektif Bapak untuk pelaksanaan tahun ini? Saya kira cukup efektif. Hanya memang tahun kemarin ada beberapa yang kurang, itu kita tingkatkan di tahun ini. Sehingga ada hasil evaluasi itu supaya nanti lebih baik lagi untuk para mahasiswa baru kita. Selain itu, untuk informasi kepada mahasiswa baru, apa sih Pak keunggulan dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri? Iya, itu sejalan dengan visi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ya, menjadi fakultas yang unggul dan rujukan di dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi bidang kependidikan. Sehingga arahnya nanti kita bisa menghasilkan lulusan yang andal untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Dan untuk itu saya kira ini ditunjang dengan berbagai komponen sistem pembelajaran yang sangat baik. Di Fakultas Ilmu Pendidikan ini para dosennya itu memiliki kepakaran yang luar biasa untuk bidang pendidikan.
Demikian juga untuk sisi materi bidang pendidikan, itu saya kira ini sudah dipersiapkan dengan matang yang nanti akan bisa diberikan kepada para mahasiswa. Demikian juga untuk fasilitas penunjangnya, itu semua diarahkan untuk bisa memberikan bekal yang maksimal bagi para mahasiswa itu, supaya nanti bisa menjadi lulusan yang andal dan bisa sukses ya di masyarakat, baik itu nanti melalui jalur untuk bekerja maupun untuk berwirausaha, khususnya di bidang kependidikan. Dan terbukti hampir mayoritas seluruh prodi yang ada di FIP ini semua sudah terakreditasi lah. Jadi ini menunjukkan salah satu indikator bahwa FIP UM ini memiliki keunggulan-keunggulan yang banyak lah untuk itu. Termasuk strategi pembelajarannya nanti itu saya kira sesuai dengan bidang pendidikan ya, itu selalu ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, selain itu Bapak, setelah mahasiswa baru masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan ini, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa baru tersebut? Jadi para mahasiswa itu menjadi sukses ya. Untuk itu nanti di dalam kuliah itu mengikuti, belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan semua potensinya, meningkatkan kepribadiannya dan kreativitasnya. Sehingga tidak hanya pada sisi kegiatan akademik yang terkait langsung dengan perkuliahan ya, tetapi juga yang bidang akademik itu juga bisa diikuti dengan baik ya. Tidak hanya intrakurikuler, tapi kokurikuler dan ekstrakurikulernya bisa diikuti dengan baik, sehingga tidak hanya sekedar untuk studi, tapi bisa berprestasi dan menjadi juara-juara yang baik tingkat nasional maupun internasional. Oke, baik. Semoga mahasiswa baru bisa menerapkan pembelajaran dengan baik dan lancar dan nantinya sukses setelah lulus. Terima kasih Bapak. Begitu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Salam Cakramania, UM the only one. Yeay. Wahai para pejuang muda Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, gapailah cita-citamu setinggi mungkin, dan bila pada saatnya nanti, kembalilah kepada masyarakat untuk menjadi inspirator yang menebarkan berbagai kebaikan. Dengan penunjang keuangan yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang kompeten, kami siap menjadikan Anda pemimpin masa depan. Sesuai perkembangan teknologi, kami memberikan pelayanan akademik secara total dan mengedepankan kepuasan mahasiswa. Kami segenap pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang mengucapkan selamat datang para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang di kampus tercinta. Salam Cakramania, UM the only one.